Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, jamaah taklim yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama mengkaji Asmaul Husna, kemudian insya Allah kita lanjutkan dengan sholat isyraq apa suruk. Kemudian ada informasi, ini untuk minggu masih ada 3 minggu. Jadi minggu ketiga, minggu keempat, sama minggu kelima. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Haryo. Untuk minggu ketiga akan diisi oleh Dr. Sony. Jadi nanti sebelum sholat suruk kita mendengarkan kajian dari Dr. Sony masalah kesehatan. Kemudian minggu keempat akan ada dari Profesor Dr. Hewan yang rumah sakit, klinik hewan Jogja, tapi yang di sini itu dari Profesor Hewan yang akan memberikan informasi mengenai mungkin di lingkungan kita masalah kesehatan hewan dan pengaruhnya. Kemudian yang minggu terakhir akan diisi oleh Profesor Narsih. Jadi mengenai lingkungan hidup, insya Allah akan diisi beliaunya. Jadi 3 minggu ke depan sebelum sholat suruk akan diisi oleh ketiga makalah itu. Jadi Pak Haji Fakhruddin bisa sedikit istirahat nih. Monggo sebelum taklim kita baca istighfar, baca syahadat, kemudian kita lanjutkan dengan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur
Ya Syakuru Ya Ali, Ya Kabiru Ya Hafid, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Karim, Ya Raqibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Majid, Ya Ba'isu Ya Syahid, Ya Haku Ya Wakilu, Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Muqsi Ya Mubdi'u, Ya Mu'itu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajid, Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Somad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqaddim Ya Muakhir, Ya Awalu Ya Akhir, Ya Dhahiru Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Barru Ya Tawwabu, Ya Muntakimu Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki, Dal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jami, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Dar, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Baqi Ya Warisu, Ya Rasidu Ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal muna balli maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di tempat yang paling mulia yaitu Baitullah. Kita di dalam masjid ini adalah menziarahi Allah Subhanahu wa taala.
maka merupakan kehormatan, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kita termasuk sebagian kecil dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang beriman. Karena orang beriman itu sebagian kecil dari seluruh manusia yang ada. Dan orang beriman adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Al-Hikmah ini. Maka kita sudah mulai memasang niat kita. Berapa jam Pak Haji Udawi nanti kita? 1 jam ya. Ini tidak mudah ini. Masang niat untuk menziarahi Allah 1 jam itu beda dengan di ruang bioskop. Karena kita punya hawa nafsu dan ada setan. Maka yang pertama saya ingatkan Bapak Ibu niat iktikaf. Ya. Sekarang niat Bapak barangkali yang belum. Ada yang lupa Pak Farid ya. Udah niat belum iktikaf. Lalu yang kedua kita adalah melaksanakan sunnah Rasul. Rasulullah memerintahkan pada sahabat, sahabat ketika kamu melihat taman-taman surga itu masuklah di situ. Sahabat bertanya, taman surga yang mana wahai Rasulullah? Yaitu ketika di situ ada satu jamaah melakukan taklim, melakukan zikir, itulah taman sama surga. Nah kita ini termasuk ada di taman-taman surga karena ini majelis taklim, majelis zikir. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita ada di taman-taman surga. Nah, yang ketiga, bahwa pagi hari ini yang merupakan hari akad yang kedua untuk program takmir sholat isyraq. Sholat isyraq itu di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang melaksanakan sholat isyraq dapat pahala haji dan umroh sempurna. Jadi kita melaksanakan haji itu merupakan kewajiban kita bagi yang mampu. Tapi alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kemampuan bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid tanpa biaya. Pak Yahya ya, tanpa biaya. Kalau toh biaya infak berapa kan? Katakanlah begitu. Tapi kita dapat pahala haji dan umroh. Pak Yahya sudah melunasi ya? Berapa juta Pak Yahya? 35? 40 ya? 40 sama 25, jadi 65 juta Pak Judawi. Pak Yahya insya Allah tahun ini ya semoga diberi kesehatan sehingga nanti bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sempurna. Karena sempurnanya rukun Islam itu kan melaksanakan haji. Jadi mari saya kok sempat baca-baca buku ini saya beli tahun 2009. Sekarang sudah berapa tahun Pak Juta? Ini ada tanggalnya 2009, 1 April 2009. Ini buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, seorang pakar tafsir Al-Quran Indonesia. Dan saya juga beli tafsir Al-Misbah namanya. Itu ada 15 jilid. Ya, 3,5 juta kalau enggak salah dulu. 17. Apa? Sebagian. Ada di lemari tapi belum semuanya. Sudah beli saya tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, ketika saya membaca tafsir Al-Misbah yang ada 15 jilid itu saya ingat sekali
apa yang saya lakukan ketika saya membuat skripsi. Dari satu angkatan itu satu-satunya yang membuat skripsi literer. Jadi semuanya itu penelitian. Tapi saya satu yang literer. Nah, ternyata lebih mudah penelitian daripada literer. Karena saya hampir 2 tahun baru selesai. Itu kebetulan saya nulis skripsi itu pendidikan Islam perspektif Imam Al-Ghazali. Jadi pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali itu pembimbingnya Pak Marasuddin Siregar itu paling terkenal, pembimbing paling sulit. Jadi ada mahasiswa yang putus asa gara-gara pembimbingnya Pak Marasuddin. Setiap mengajukan dicorai semua, diperbaiki lagi, perbaiki lagi sampai kesel. Termasuk saya ini hampir putus asa waktu itu. Pembimbingnya kedua itu Pak Mudakir Ali yang kemarin kita sempat jadi rektor Universitas Wahid Hasim, profesor, doktor, baru profesor gitu, baru doktor Mudakir Ali. Nah, alhamdulillah 2 tahun selesai itu. Dan kitabnya itu ada 15 kitab yang oleh Pak Marasuddin harus dibaca. Termasuk Ihya Ulumuddin itu 4 jilid, kalau diterjemahkan 8 jilid. Itu alhamdulillah saya khatam, karena saat nanti takutnya kalau saya ditanya, Ihya Ulumuddin yang pertama bahas tentang apa, yang terakhir berapa lah, kalau enggak membaca kan. Nah, itu. Lalu ada kitab Asmaul Husna juga, Al-Mungkit Miradolal, Himatu Sa'adah, itu saya baca. Lalu pada saat saya munakosah sidang itu kebetulan yang menguji itu Pak Jamaluddin Darwis yang sempat jadi rektor Universitas Muhammadiyah. Nah itu saya diuji pas apa yang saya rasakan tentang kitab Ihya Ulumuddin, dan alhamdulillah bisa saya jawab semuanya. Sehingga nah ternyata bapak-bapak itu menulis seperti ini itu tidak mudah. Merangkai kata-kata itu tidak mudah. Maka saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Quraish Shihab itu sampai merampungkan tafsir Al-Misbah yang 15 jilid. Nah, di sini ini sengaja saya sampaikan karena ada hadis yang kelihatannya itu cocok bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Kalau Allah berfirman ini berarti hadisnya namanya hadis qudsi. Wahai putra-putri Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan ampunanku, aku ampuni untukmu apa yang engkau telah lakukan di masa lampau. Dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosamu. Wahai putra-putri Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai ketinggian langit, kemudian engkau memohon ampunanku, aku ampuni untukmu. Seandainya engkau datang menemuiku, membawa dosa seluas bumi ini, dosa-dosa, dan engkau datang menjumpaiku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, niscaya aku datang kepadamu dengan seluas wadah itu pengampunan. Nah, ini hadis ini tentunya merupakan kegembiraan bagi kita, yaitu
intinya kita seusia 60 tahun ini merupakan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk memperbanyak permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa-dosa kita itu banyak sekali, terutama di masa-masa muda. Masa-masa muda itu yang umumnya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan-kesibukan sehingga kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu kurang sempurna. Baru sholat pikirannya wah nanti ada meeting, baru sholat nanti ada apa. Nah ini di usia-usia 60 ini kita kan sudah pensiun, mau mikir apa lagi. Jadi maka hadis ini ketika dari jamaah Bapak Ibu barangkali pada masa-masa muda banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban, tidak perlu kecil hati. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, seandainya kita datang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sebanyak seluas bumi ini, digambarkan begitu, tapi pengampunan Allah itu lebih luas daripada bumi. Jadi ibarat kita datang ke laut, bawa air satu tangki mobil, lah lautnya itu lebih luas daripada air yang kita bawa. Ya Pak Yahya ya. Jadi kita di usia-usia tua ini harus untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk apa? Untuk memperbanyak amal kebaikan. Sehingga kita merasa aman, merasa yakin. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita itu kita ada rasa gembira karena sudah merasa bahwa dosa kita sudah diampuni. Biasanya orang itu kan takut mati karena wah saya banyak dosa. Nanti kalau meninggal disiksa dan sebagainya. Tapi dengan hadis ini kita selama kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh membawa dosa sebanyak bumi ini, tapi pengampunan Allah itu lebih luas dari itu. Jadi lalu pada pagi hari ini kita sengaja tidak mengkaji Asmaul Husna, tapi akan mengkaji Sayyidul Istighfar. Ya Pak Judawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu dan aku atas tanggungan dan janji-Mu selama aku masih mampu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Jadi ini dinamakan Sayyidul Istighfar. Lalu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang membaca bacaan istighfar ini di siang hari dengan yakin, kemudian ia meninggal di hari itu, maka ia termasuk ke dalam orang-orang penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dengan yakin, kemudian ia meninggal di malam itu, maka ia
juga termasuk penghuni surga. Jadi luar biasa ini. Ketika kita membaca Sayyidul Istighfar di siang hari dan kita tidak tahu Allah memanggil kita, maka kita termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan ketika malam hari kita baca, lalu tahu-tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijamin termasuk penghuni surga. Nah, tentunya akan lebih baik ketika kita membaca Sayyidul Istighfar ini, kita tahu artinya dan tahu kandungan daripada yang kita ucapkan. Jadi ya mengucapkan sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita tahu artinya. Akan lebih bagus lagi tahu kandungannya. Maka pagi hari ini saya sengaja akan menyampaikan tentang kandungan daripada Sayyidul Istighfar itu. Yang pertama, Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Apa yang kita pahami tentang Tuhan? Nah itu. Jadi ketika kita mengucapkan anta Rabbi, Engkau adalah Tuhanku, dalam pikiran kita, dalam hati kita, Tuhan itu seperti apa? Maka bahwa Allah, setelah kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, maka apa yang ada dalam pikiran kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Lalu Allah yang menguasai alam ini. Allah yang mengatur alam ini. Allah yang memberi rezeki pada kita. Allah yang memberi kesehatan pada kita. Nah, ini kita pahami itu. Jadi setelah kita membaca Allahumma anta Rabbi, dalam hati kita langsung kontak. Oh, Allah yang menciptakan alam ini. Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi kesehatan. Allah yang memberi sakit. Allah yang memberi apalagi Pak Ustaz? Ya macam-macam. Allah yang memberi istri, Allah yang memberi anak, Allah yang memberi mobil, Allah itu nyambung. Lalu la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi setelah kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, lalu tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tuhan adalah yang berhak disembah. Jadi tidak ada sesuatu yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka penyembahan selain Allah adalah ditolak. Kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani. Nah, ini. Khalaqtani. Engkau telah menciptakanku. Jadi kita ini ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pahami? Jadi kita ada ini bukan kehendak kita. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita meninggal, itu adalah juga kehendak Allah, bukan kehendak kita. Lalu ketika nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban, itu juga kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sehingga total apapun yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Dalam hati kita, kalau kita mengatakan wa ana abduka, saya adalah hambamu, maka konsekuensinya sebagai hamba itu harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, dan yang harus dijauhi oleh Allah
kita jauhi. Walaupun akal kita itu tidak bisa memahami, tidak bisa menerima, tapi kalau Allah yang memerintahkan, kita sami'na wa ata'na. Ya Pak Sigit ya, ingat enggak Pak Sigit? Ketika kita lempar jumroh, itu kan akal kita seolah-olah menolak. Mosok ngibadah kok balang-balang ini. Tapi karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh dikiaskan seolah-olah melempar setan, lah setannya mana? Kan begitu. Tapi itu perintah, akal kita tidak nangkep perintah itu, maka tetap kita lakukan. Ini merupakan bentuk total kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruhnya yang diperintahkan Allah itu akal kita bisa nangkap. Termasuk orang-orang kadang mengatakan loh, Allah membuat hewan macam-macam itu kan ya dinikmati. Kenapa kok ada yang enggak boleh? Babi enggak boleh dimakan, anjing enggak boleh dimakan, lalu hewan-hewan yang lain yang dilarang oleh agama kita. Orang kadang-kadang menentang, ular enggak boleh dimakan misalkan. Loh dibuat dimakan enak, kenapa enggak boleh? Nah, ini kita sami'na wa ata'na. Kalau Allah melarang ya sudah. Kalau akal kita belum mampu menerima ya kita kembali lagi ke pasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh secara medis kadang-kadang ditemukan, lu babi itu enggak boleh dimakan karena mengandung cacing pita. Nah, kalau cacing pitanya bisa dimusnahkan, apakah harus boleh dimakan? Kan tidak ya Pak Judawi ya. Jadi kita kembali lagi, wa ana abduka, saya adalah hambamu, ini adalah kepasrahan total pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun akal kita tidak menerima, kita tetap melaksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun akal kita kadang-kadang tidak bisa menerima, tetap kita hindari. Katakanlah judi online. Judi online itu kadang-kadang kan orang menentang, kan kalau dapat kan jadi kaya, kenapa harus dilarang? Nah, tapi memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita hindari tanpa berpikir panjang. Pokoknya apapun yang dilarang kita hindari. Akal kita tidak usah difungsikan, tidak usah mencari-cari alasan. Begitu juga ketika diperintahkan Pak Sigit ya, kita haji tawaf. Wah ini ya di Al-Hikmah bisa aja tawaf di sini, kenapa harus di sana? Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Dan aku adalah hambamu dan aku atas tanggungan janjimu. Jadi kita itu sebelum lahir ke dunia ini, diri kita, ruh kita itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya Pak Judawi, rohnya Pak Sigit, rohnya Pak Yahya, rohnya Pak Parti, rohnya Pak Haji Nur Rohmah, rohnya Pak Bambang. Semua dikumpulkan. Lalu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Apakah kamu mengakui saya ini Tuhanmu? Qalu bala. Bahasa Jawanya nggih, leres panjenengan niku pangeran kula. Ya betul, engkau adalah Tuhan saya. Nah, setelah roh ini diminta perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa mengakui Allah adalah Tuhannya, lalu dites, diturunkan ke dunia. Janjinya ini tepat
atau tidak. Nah, untuk membuktikan orang ini menepati janji atau tidak, maka diberi kendaraan. Kendaraannya apa? Yaitu jasmani kita. Pak Sigit ini dikasih jasmani sebagai kendaraan untuk apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tetapi kendaraan ini oleh Allah diberi yang namanya nafsu. Sehingga ketika roh itu ditempatkan di jasmani, maka roh ini harus bisa mengendarai jasmani itu, harus bisa mengalahkan nafsunya. Nah, nafsu itu selalu mengajak untuk tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Allah dalam rangka membedakan antara orang yang taat dan orang yang tidak taat itu tes-tesannya di sini. Ketika roh itu ditempatkan di jasmani, lalu jasmani itu dikasih roh, dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kelompok. Yaitu orang yang bisa menguasai hawa nafsunya, itu nanti ditempatkan di surga. Lalu orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya ditempatkan di neraka. Nah, jadi sama-sama ketika dia diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala. Nah, orang itu mengatakan ya, tapi ya ini benar-benar tembus dalam hati atau sekedar lisannya saja. Kan sering toh Pak Yahya kadang-kadang besok ya tanggal sekian dibayar utangnya. Nggih. Baru setelah ditagih, wah menghindar. Nah, begitu juga kita melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya engkau Tuhanku. Ternyata setelah dites di dunia tidak melaksanakan perjanjian itu. Lalu wa ana ala ahdika wa wa'dika, bahwa kita itu yakin Allah menjanjikan pada kita kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wa tiga. Allah sudah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Surga itu gambarannya orang itu sehat tidak pernah sakit. Orang itu kaya tidak pernah miskin. Orang itu aman tidak pernah terancam malapetaka. Orang itu senang tidak pernah susah. Dan ini setiap orang itu menginginkan seperti itu. Inginnya sehat terus, inginnya jadi orang kaya, inginnya senang terus, inginnya aman, tidak terjadi banjir, tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi longsor. Dan itu akan kita peroleh besok di surga. Di dunia ini tidak tempatnya untuk sehat terus, untuk kaya terus, untuk senang terus. Dunia ini berpasangan. Ada sehat, juga ada sakit. Ada senang, juga ada susah. Ada kaya, juga ada miskin. Dan itu oleh Allah memang sengaja dibuat berpasang-pasangan. Lalu wawak dia mas tato tuh. Jadi ini sesuai dengan kemampuanku. Kita mengakui bahwa kita ini lemah.
Sehingga kita lalu menyampaikan pada Allah, ya Allah, saya akan melaksanakan perintah-Mu dan saya akan menjauhi larangan-Mu sesuai dengan kemampuan saya. Nah, kemampuan saya ini kita bukan semampunya, tapi kita benar-benar berusaha maksimal, setelah mentok baru itu sesuai kemampuan saya. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa yang aku lakukan. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, jangan sampai kita mendolimi orang, jangan sampai kita menganiaya orang, jangan sampai kita menipu orang. Kenapa? Karena kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini, tentu kita akan mengalami satu hal yang buruk pada diri kita. Kalau kita tidak segera bertobat dan beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan itu paling tidak kehidupan kita itu kurang berkah. Lalu abu ulaka binikmatika. Nah, kita sadar bahwa nikmat Allah itu begitu banyak. Maka dalam diri kita itu mengakui kita telah memperoleh nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berkata-kata, nikmat bisa jalan, nikmat bisa apalagi banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Maka kita akui nikmat bisa melaksanakan sholat, nikmat bisa melaksanakan puasa. Kita sampaikan bahwa kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu maka kita membuat hati kita ini gembira. Gembira dalam arti kita akan datang pada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang banyak dari nikmat-nikmat itu. Dan kalau toh kita terpaksa harus membawa dosa, kita yakin Allah itu Maha Pengampun kalau kita baca istighfar dan mohon ampun dan bertaubat. Allah menjanjikan pada kita, yaitu wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu memberikan pengampunan pada dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan dosa-dosa dan perbuatan maksiat, hanya kepada Allah lah kita memohon ampun, karena hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang saya muliakan, ini merupakan kandungan daripada Sayyidul Istighfar. Yang intinya, yang pertama kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu yang kedua kita sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala pada sebelum kita dilahirkan di dunia ini akan mengabdi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangnya. Janji ini harus kita tepati. Dan Allah juga berjanji pada kita, apabila kita menepati janji, maka Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita, yaitu ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berkecil hati selama ada kesempatan hidup di dunia ini, sebanyak dosa apapun. Katakanlah seluas bumi ini penuh dengan dosa-dosa kita, maka
pengampunan Allah itu lebih luas dari luasnya bumi ini. Maka sekali lagi jangan sampai kita itu ada rasa sedih, rasa khawatir, bahkan sampai putus asa dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan itu selalu membisikkan pada diri kita agar kita itu termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku dhisik cok ngombe, cok mabuk, cok ngantemi orang, cok nyolong dan sebagainya. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, ada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun. Dan ini yang dibuat oleh setan, selalu membisikkan seolah-olah kita penuh dosa sehingga tidak mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sandine mlebu neraka, wis kadung, wis kasep, tidak ada rasa kasep, tidak ada rasa terlambat. Selama kita masih hidup, maka kita ada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis itu diriwayatkan ketika Rasulullah mau meninggal itu malaikat Jibril datang. Rasulullah, Allah memberikan kabar kepada kamu apabila umatmu itu melakukan dosa, maka saya beri kesempatan 1 tahun sebelum dia meninggal untuk bertobat, maka akan saya ampuni. Lalu Rasulullah itu minta pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan, umat saya itu kalau 1 tahun terlalu lama. 1 bulan saja. Akhirnya malaikat Jibril matur pada Allah. Ya Allah, Rasulullah minta agar jangan lama-lama. Umatnya bertobat itu jangan 1 tahun, 1 bulan. Oh ya, kita penuhi. Lalu malaikat Jibril datang pada Rasulullah. Rasulullah, apa yang kamu mintakan? Umatku sebelum meninggal bertobat 1 bulan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Rasulullah bilang sama malaikat Jibril, 1 bulan itu lama bagi umatku. 1 minggu saja. Akhirnya malaikat Jibril datang pada Allah. Ya Allah, Rasulullah minta tidak 1 bulan tapi 1 minggu sebelum meninggal itu kalau orang itu bertobat dan mohon ampun, mohon diampuni. Ya, 1 rute. Akhirnya Rasulullah disampaikan, malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, 1 minggu sebelum umatmu itu meninggal kok mau beristighfar, mau bertobat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah minta, wah 1 minggu itu lama, malaikat Jibril. Mbok sehari saja. Maka malaikat Jibril datang pada Allah. Allah, Rasulullah minta jangan seminggu itu lama. 1 minggu saja, 1 hari saja. Akhirnya sampaikan, Rasulullah, permintaanmu dipenuhi oleh Allah. 1 hari sebelum umatmu meninggal itu, ketika umatmu mau bertobat dan mohon ampun, akan diampuni. Nah ini betapa luasnya. Nah ini hadis ini jangan terus dibuat kita, wah kalau begitu sok nawes mati nembe bertobat. Bukan begitu. Ini memberikan gambaran pada kita bahwa betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita di usia 60 ini kita manfaatkan, kita lupakan dosa-dosa kita. Karena kita yakin Allah Maha Pengampun dan sekarang sudah saatnya untuk memperbanyak amal kebaikan. Demikian, saya akhiri, mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Haji Farudin. Ini ibu-ibu bapak kurang 2 menit nggih. Kita isi istighfar aja, semoga
kita tambah mendalami Sayyidul Istighfar, kemudian 553 insya Allah sudah kita masuk dalam waktu untuk sholat suruk atau isyraq. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Saya kira cukup. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Nggih, pun cekap as-sholatu jami'ah.